Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Irwan Fikri ungkap alasan pengunduran diri sebagai wakil bupati. Korban kebakaran di dua nagari di Kabupaten Solo dapat bantuan dari Kementerian Sosial. Seorang buruh pabrik karet yang di-PHK saat mengajukan izin cuti melaksanakan ibadah haji oleh perusahaan tempatnya bekerja berakhir damai. Perdamaian tersebut terjadi setelah difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat. Perdamaian pun digelar di kantor dinas tersebut. Didampingi oleh putranya, Anwar Chan, buruh yang di-PHK pihak perusahaan saat mengajukan cuti haji memenuhi panggilan pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan mediasi dengan perusahaan tempatnya bekerja. Setelah dipertemukan, pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka memberhentikan Anwar Chan bukan karena mengajukan izin cuti haji. Namun, hal itu dilakukan karena usia Anwar Chan yang mencapai 67 tahun dan telah melewati masa pensiun. Namun pihaknya mengaku teledor karena tidak memberitahukan sebelumnya kepada Anwar Chan. Masa pensiun Anwar Chan bertepatan dengan hari pengajuan izin cuti haji yang diajukannya, sehingga terjadi kesalahpahaman prosedur penyampaian informasi pensiun. Kenapa tidak tepat? Karena data-data pensiun itu sudah ada semuanya. Kita sudah punya program pensiun yang dari tahun 2022. Itulah miskomunikasi kita sama pekerja di perusahaan. Ya, kalau cutinya itu diberikan. Cuman karena umur beliau sudah sampai masa pensiun, jadi karena kita sudah ada program pensiun, dengan sangat terpaksa lah kita kasih pensiun. Jadi kita tetap tetap mempensiunkan. Ya, dengan hari terakhir pensiun jatuh pada akhir bulan Mei ini. Kita lihat aturan itu batas usia pensiun itu kan di angka 58 tahun. Bapak Anwar Chan, beliau sudah saat ini berusia 67 tahun. Dan kita lihat step-step untuk kenaikan per tahun itu juga sudah melebihi sekali. Kedua belah pihak pun selanjutnya berdamai dan perusahaan membayarkan uang pesangon dan kewajiban lainnya kepada Anwar Chan. Alfi melaporkan dari Padang. Kita berikan cutinya. Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukit Tinggi menggagalkan peredaran ganja. Kali ini 36 paket ganja disita dari tangan 4 tersangka yang berasal dari Bengkulu. Bahkan belasan kilogram diantaranya disita dari 2 tempat ekspedisi yang berada di kawasan bypass Aur Kuning Bukit Tinggi Senin siang. Puluhan paket barang haram itu diperoleh dari tangan 4 pelaku. Ardiansyah, Mardiansyah, Bintang Alfiansyah, dan Rido Maulana Putra. Keempat tersangka berasal dari Bengkulu. 3 diantaranya merupakan satu keluarga, ayah, paman, dan anak. Sedangkan 1 orang lainnya, Rido, merupakan teman sang anak. Tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di Jorong Koto Hilalang, Nagari Lambah, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Penangkapan berawal dari penyelidikan paket pengiriman yang ditemukan di Bandara Internasional Minangkabau yang berisi ganja. Setelah ditelusuri, tim Opsnal menemukan tersangka dan menemukan 20 paket ganja di rumahnya. Polisi juga menyita 16 paket ganja di dalam kardus yang terbungkus plastik hitam yang dikirim tersangka. 4 paket gagal dikirimkan dan 12 paket lainnya dikirim kembali saat berada di tengah perjalanan daerah Palembang menuju Jakarta. Tersangka mengaku barang haram itu berasal dari Aceh dan akan dikirim ke Jakarta dan Jawa Timur lewat ekspedisi. Tersangka tidak hanya mengajak sang adik, namun juga melibatkan anak dan temannya untuk membungkus paket dan mengantar langsung ke ekspedisi. Ada yang pesan diambil sampai ke bukit,
kami tunggu alamat terus kirim ke kargo. Kebetulan dia pas ada di sini ya, liburan. Jadi sebelum antar jalan-jalan saya minta tolong ikut antar. Saat dikonfirmasi, petugas ekspedisi mengaku mengenal 2 pelaku yang mengantarkan paket ke tempatnya Kamis siang lalu. Namun tidak mengetahui paket dalam kardus tujuan Malang itu berisi ganja. Itu gak ada curiga sama sekali Kak, soalnya kemarin itu kan lagi rame, kita nggak sempat meriksa juga, biasanya kan diperiksa gitu Kak, jam-jam segini kemarin tuh, 12 lewatan gitu, orang lagi rame, dia ngirim gitu, taruh di sini, ditimbang 6 kilo katanya makanan gitu, kirim ke Malang katanya. Katanya kita nggak tahu isinya itu Pak, Kak. Iya, katanya itu. Ini baru pertama kali? Baru pertama kali dia kesini gitu. Oh, tujuannya kemana pengirimannya? Oh, Malang, Jawa Timur. Kronologisnya pertama kita lakukan pengembangan sehubungan dengan pengiriman ke BIM, kemudian diamankan barang bukti sebanyak 8 paket, kemudian kita kembangkan pengirimannya berasal dari Candung, Kabupaten Agam. Kemudian dari penyelidikan kita berhasil kita tangkap 4 orang tersangka, kemudian di rumahnya kita amankan barang bukti sebanyak 20 paket. Kemudian kita kembangkan sebelumnya yang bersangkutan pernah mengirim barang, kemudian barang tersebut kita batalkan. Dan sekarang kita amankan barang bukti di pengiriman, karena pengiriman tersangka melalui darat. Kini, ke-36 paket ganja dan barang bukti lainnya telah ditahan di Mapolresta Bukit Tinggi. Tim masih menyelidiki dan mengembangkan kasus tersebut. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Yang ini yang suruh mengantar. Sebanyak 17 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran di Nagari Cupak dan Nagari Kinari, Kabupaten Solo, menerima bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Minggu siang. Bantuan tersebut berupa uang tunai 20 juta rupiah per kepala keluarga untuk digunakan sebagai biaya untuk membangun rumah mereka. Selain itu, bantuan ini pun bisa juga digunakan untuk menunjang ekonomi warga. Awal bulan Januari dan Februari lalu, 13 rumah warga di Kinari ludes terbakar. 3 di antaranya merupakan rumah gadang. Beruntung saat kejadian itu, petugas pemadam kebakaran bisa melokalisir api dengan cepat, sehingga tidak merembet ke rumah lainnya. Pasalnya, lokasi kebakaran berada di kawasan padat permukiman. Bantuan diserahkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia bersama salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi 8 di Pasar Cupak, Kecamatan Gunung Talang. Kita berharap ada bantuan lain yang diterima oleh masyarakat di sini. Banyak bantuan-bantuan yang diharapkan seperti bantuan kearifan lokal juga ada di Kemensos, juga ada bantuan-bantuan lain yang bisa dilihat masyarakat nantinya yang disampaikan ke pemerintah. Jadi yang dapat bantuan di Cupado 10 rumah dengan jumlah 20 juta per unit. Yang mengusulkan siapa? Yang mengusulkan dari sini dulu kami dari waktu kebakaran diusulkan oleh pemerintah Nagari, diusulkan ke Mensos. Kemudian terakhir salah itu Kinari ada 7. Sementara itu, Menteri Sosial RI, Tri Risma hari ini mengakui penyerahan bantuan untuk korban kebakaran ini tidak diagendakan. Rencananya, dia akan menghadiri sebuah kegiatan di Kabupaten Dharmasraya. Karena kebetulan melewati Kabupaten Solo, dia diminta untuk menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran. Belum, jadi awalnya belum, cuman kemudian saya di WA karena kita undangkan semua Komisi 8 partner Kemensos itu ke Dharmasraya. Terus kemudian beliaunya tahu kalau saya mau datang di sana. Bu, ini cuman kemarin kita minta range jalurnya. Selain bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial, para korban kebakaran tersebut juga menerima sejumlah bantuan lainnya dari berbagai donatur lainnya, di antaranya dari para perantau Nagari Cupak yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Cupak dengan jumlah bantuan lebih kurang sebesar 129 juta. Garnadi melaporkan dari Solo. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini.
Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.